Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajentri Rahmawati dari kelas B8. Di sini saya akan menjelaskan bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk materi pertama yaitu pengertian, menurut Permen nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, secara struktural konselor di SD belum mendapatkan posisi sebagaimana di tingkat SLTP ataupun SMTA, sehingga pelaksanaan program bimbingan dan konseling menjadi bagian dari tugas guru kelas atau wali kelas atau guru bidang studi. Konselor dapat memposisikan diri sebagai konselor kunjung untuk beberapa sekolah dalam suatu gugus. Dalam hal ini, konselor dapat berperan dalam membantu guru sekolah dasar dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah mereka. Dalam pendidikan formal, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari program pendidikan. Bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal merupakan proses memfasilitasi perkembangan peserta didik pada jalur pendidikan formal yang diprogram secara sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan. Yaitu tujuan. Secara khusus telah dirumuskan dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik sebagaimana dicantumkan dalam penataan profesional konselor dan layanan BK dalam jalur pendidikan formal dalam Dekdiknas tahun 2008. Yang pertama, landasan hidup religius, yang kedua, landasan perilaku etis, yang ketiga, kematangan emosi, yang keempat, kematangan intelektual, yang kelima, kesadaran tanggung jawab sosial, yang keenam, kesadaran gender, yang ketujuh, pengembangan pribadi, yang kedelapan, perilaku kewirausahaan, yang kesembilan, wawasan dan kesiapan karir, dan yang kesepuluh, kematangan hubungan dengan teman sebaya. Setiap aspek perkembangan dirumuskan kompetensinya berdasarkan pada tataran tujuan pengenalan, akomodasi, dan tindakan. Materi selanjutnya yaitu prinsip. Prinsip dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama yaitu bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Yang ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif. Yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang penting dalam bimbingan dan konseling. Dan yang keenam, merupakan bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting kehidupan. Selanjutnya, fungsi layanan bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama, fungsi preventif. Yang kedua, fungsi developmental. Yang ketiga, fungsi perseveratif. Dan yang keempat, fungsi kuratif. Selanjutnya adalah layanan. Komponen program dalam bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah ini ada 4, yaitu layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Lingkup pelayanan BK di pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat dikelompokkan menjadi 4 bidang layanan. Yang pertama, bidang pribadi, yang kedua, bidang sosial, yang ketiga, bidang akademik atau belajar, yang keempat, bidang karir. Yang terakhir yaitu pelaksanaan layanan BK pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk pendidikan dasar, pelaksanaan layanan BK lebih mengarah pada bimbingan klasikal dan lebih banyak melibatkan guru kelas atau wali kelas. Sedangkan untuk pendidikan menengah, bentuk-bentuk layanannya juga sudah lengkap dari layanan dalam format kelompok sampai individual sudah tersedia, termasuk bentuk layanan secara tidak langsung yang diberikan untuk siswa seperti pemanfaatan media BK. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.